Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, para santri juga semua yang sedang berada di rumah, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususnya para santri kami mudah-mudahan tetap semangat ya belajar, apalagi setelah mendengar lagu Al-Ishtiyaq yang kemarin disampaikan oleh guru-guru Pondok Pesantren At-Taqwa. Mudah-mudahan itu jadi obat rindu kita ya yang selama ini belajarnya jarak jauh ya. Banyak doa di rumah, insya Allah mudah-mudahan setelah ini COVID-nya pergi dan kita bisa kumpul lagi setelah Ramadan ya, bersama-sama belajar ngaji lagi sama-sama ya. Mari kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentu juga kita berharap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La dhihniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala thumma iqtadi bil imami kama sabaqa ya. Kita melanjutkan bacaan kitab Bidayatul Hidayah, masih bab adab-adab pada hari Jumat ya. Kalau kemarin banyak berkaitan dengan adab-adab yang ada hubungannya dengan sholat Jumat ya. Terakhir kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali supaya diam ketika khatib sudah mulai khutbah, jangan bicara ya. Kalau dikiaskan ya, kalau boleh dikiaskan zaman sekarang, jangan gunakan ponsel kita, ya, mobile phone kita untuk chatting, ya, ketika apa? Ketika khotib sedang khutbah atau main-main, ya, main game atau tinggalkan semua itu, tutup ya handphonenya di silent atau kalau perlu di nonaktifkan dulu supaya kita betul-betul fokus ya, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Rugi sekali kalau seandainya kita ketika khotib sedang khutbah kita malah asik dengan aktivitas yang lain, yang kemudian itu malah membuat sholat Jumat kita tidak ada nilainya. Meskipun tidak batal, sholat Jumatnya tetap sah karena dia sudah mengerjakan sholat Jumat, tapi dia tidak dapat apa-apa dari sholat Jumatnya itu ya. Nah sekarang kita coba lanjutkan. Berikutnya kata Imam Ghazali, tsumma iqtadi bil imami kama sabaqa. Kemudian ikutilah imam sebagaimana yang telah lalu ya. Beberapa adab yang kemarin itu diikuti ya, imam mengerjakan, kita ikuti ya, dalam adab-adab di hari Jumat. Kita coba ikuti semua amalan-amalan yang ada. Nah sekarang kalau sudah selesai Jumatnya gimana nih? Fa idza faraghta wa sallamta. Sekarang jika kamu sudah selesai sholat Jumat ya maksudnya. Wa sallamta, dan kamu sudah mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Imam sudah mengucapkan salam, kita juga sudah mengucapkan salam. Faqra'il Fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin
wal ikhlasa sab'an wal muawwidhataini sab'an sab'an. Baca Al-Fatihah ya. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan Muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas 7 kali, masing-masing 7 kali. Jadi Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Nah, ini wirid ya, wirid dari Imam Al-Ghazali ini, dan ada riwayatnya memang. Ada riwayatnya. Cuma saya lihat wirid ini sudah jarang dikerjakan oleh kita. Khususnya di masyarakat perkotaan sudah sangat jarang. Kalau di kampung masih ada yang mengamalkan. Termasuk di kampung saya, itu kalau Jumatan begini, setelah selesai Jumat mereka baca Sab'iyat namanya ya, 77 itu. Di Jakarta yang saya masih mengalami ini sampai hari ini, itu di daerah Condet antara lain. Saya tidak tahu kalau daerah yang lain ya. Kalau di daerah Condet itu saya pernah kedapatan jadwal khutbah di sana beberapa kali. Setiap tahun saya biasa ada jadwal khutbah di sana, sekali atau 2 kali. Nah itu kalau selesai sholat mereka mengamalkan ini ya, jadi mereka mengamalkan sabainya tadi. Begitu saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Fatihah, langsung tuh baca Al-Fatihah 7 kali. Sama-sama kita baca Fatihah 7 kali, kemudian selesai baca Al-Ikhlas 7 kali, kemudian selesai lagi baca Al-Falaq 7 kali, kemudian selesai lagi baca An-Nas 7 kali. Itu di Condet ada tuh, di tempat kawan saya ya, sahabat saya Ustadz Husni namanya, di daerah Condet, Masjid Al-Ihsan. Kalau kawan-kawan dari Condet ada yang nonton ini, yang menyimak kajian ini, mungkin bisa tahu tempatnya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain, mungkin ada, cuma saya belum melihat ya, belum merasakan. Kalau di sana rutin tuh, setiap kali saya khutbah pasti begitu. Ya, baru setelah itu kita berdoa. Jadi memang ini sudah jarang kalau boleh dibilang ya. Mungkin kondisi yang sudah berubah. Kalau dulu orang-orang mengamalkan ini karena mungkin Jumat itu hari libur. Ya, Jumat hari libur sehingga mereka tidak ada pekerjaan lagi setelahnya. Sekarang ini Jumat kita kerja masalahnya. Ya, rata-rata semua di mana-mana kantor buka, kerja, warung dan sebagainya. Sehingga ketika selesai sholat Jumat pun masih ada aktivitas lain. Dulu orang Jumat itu libur. Ya, sebagian pun ada masih yang menerapkan libur Jumat, bukan hari Ahad. Tapi kebanyakan sudah liburnya hari Ahad. Jadi Jumat tetap bekerja. Akhirnya setelah selesai sholat Jumat, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Yang belum makan siang, makan siang. Ya, terus setelah itu lanjut, ya silakan bekerja lagi. Boleh bekerja lagi. Asalkan jangan ketika sholat Jumat bekerja. Kalau sudah selesai sholat Jumat, boleh. Nanti kita bahas sedikit ya tentang masalah aktivitas setelah sholat Jumat. Jadi ini amaliyah yang wirid ya, menjadi wirid Imam Ghazali, yang ada riwayatnya dari Al-Hafidh Al-Munziri, riwayat Anas bin Malik. Al-Hafidh Al-Mundhiri meriwayatkan, beliau mengatakan apa? Man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jumu'ati qabla an yathniya rijlahu Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa utiya min al-ajri bi'adadi kulli man amana billah wa rasulih. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam hadis yang diriwayatkannya, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ya, setelah salamnya imam hari Jumat, sebelum dia merubah posisi kakinya, ya, jadi tetap dalam keadaan begitu, berduduk, tawarruk ya, baca Fatihah, Kulhu, Muawwidzatain 77, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, maksudnya Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Wa utiya minal ajri, dan akan diberikan pahala bi'adadi kulli man amana billah wa rasulih, sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya pahalanya besar gitu ya. Ini ungkapan biasa orang kalau bicara pun begitu. Nabi pun menggambarkan bahwa ini keutamaannya besar ya. Meskipun kita menggunakan redaksi seperti ini, Nabi menggunakan redaksi begini. Maksudnya adalah pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Makanya Imam Ghazali pun dalam kitab ini mengatakan apa? Kenapa harus diamalkan? Fadzalika ya'simuka minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra.
kalau kita baca, ya, kata Imam Ghazali, itu akan menjaga kamu dari Jumat ini ke Jumat yang lain. Jadi kita kalau orang Islam itu sebenarnya biasanya nyebutnya satu Jumat sekali, bukan satu minggu sekali. Cuma sekarang kita sudah berubah, ya, jadi akhirnya satu minggu sekali. Padahal Jumat ke Jumat. Jadi dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ini sampai ke Jumat yang berikutnya, kata Imam Ghazali, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Ya, berdasarkan hadis tadi itu. Diampuni dosa-dosa. Kemudian apa lagi? Wa yakuna hirzan laka minasyaiton. Dan kalau kita baca itu akan menjadi pelindung kita dari godaan setan. Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Maka beruntung kalau kita bisa amalkan. Memang masalahnya adalah kadang orang-orang lanjut bekerja sehingga mereka butuh waktu untuk kembali ke aktivitasnya. Sementara kalau kita baca itu memakan waktu cukup panjang. Jadi bagaimana? Ya, silahkan baca masing-masing. Atau paling tidaknya baca doa dulu lah sebelum pergi. Jangan sampai meninggalkan sama sekali. Kalau yang sedang tidak ada aktivitas apa-apa, bagusnya dibaca. Baca Al-Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali. Kalau memang setelah itu santai lah, waktunya kosong. Mungkin sekarang ini momennya pas, tapi masalahnya kita nggak Jumatan. Gitu. Kebanyakan kita sholatnya sudah di rumah masing-masing, sehingga ya sudah kita mengamalkan yang lain lah. Jadi kita ini amalan yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti kalau keadaannya sudah normal bisa kita amalkan. Ya, meskipun ya jarang-jarang, tapi insya Allah ada fadilah yang bisa kita dapat dari amalan yang sangat bagus ini ya. Kemudian apalagi yang dibaca? Waqul ba'da dzalika, dan bacalah setelah kita baca 7 kali itu yang 4 surat tadi. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ini doa. Ya, sebenarnya ini doa yang sangat bagus. Saya kalau jadi khotib Jumat, kemudian di masjid itu biasa setelah sholat Jumat zikir berjamaah dan doa dipimpin oleh khotib. Saya akan baca doa ini. Salah satu doa yang saya baca adalah doa ini. Ya Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ini doa singkat tapi bagus sekali isinya. Ya. Nah, doanya singkat saya terjemahkan. Kalau doa yang panjang saya skip saja, nanti bisa lihat di terjemahannya. Allahumma ya Ghaniyyu, ya Allah yang ghani, yang maha kaya. Maha kaya itu artinya yang tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada kita. Kita mau beramal bukan untuk Allah, tapi Allah sudah maha kaya. Tanpa amal kita Allah sudah kaya dan akan terus kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun, kepada apapun. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh penjaga. Tidak, Allah maha kaya dari semua itu. Allah tidak perlu dengan yang lainnya selain dirinya. Tidak ada, Allah kaya, Ghaniyyu. Makanya kalau orang yang disebut orang kaya itu adalah sebenarnya bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya itu belum tentu orang kaya. Yang disebut orang kaya adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya. Itu karena sifat Allah itu maha kaya. Allah kan kaya, tidak butuh kepada apa-apa. Karena Allah tidak butuh kepada apa-apa, maka dialah zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang duitnya banyak nih, miliaran, triliunan, kebutuhannya banyak gak? Kalau kebutuhannya makin banyak, dia sebenarnya tidak kaya dalam makna yang sebenarnya. Karena dia butuh kepada orang banyak, tetap saja dia bukan kaya. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua itu fakir. Ya, di hadapan Allah kita semua ini fakir. Kita butuh kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia saja nggak bisa sendirian. Di satu piring makan yang kita nikmati setiap hari itu ada berapa orang yang berjasa kepada kita? Jasa petani, jasa nelayan, atau jasa peternak yang untuk lauknya, sayur-sayurannya, apalagi minumannya, airnya, banyak sekali itu. Ya, garamnya, itu banyak sekali.
Bayangkan dari satu makanan saja, dari satu porsi saja kita sudah berhutang dengan orang banyak. Kan nggak mungkin kita turun langsung, kita nyawah juga, kita ternak juga, sulit. Kebutuhan kita banyak, tapi waktu kita terbatas. Makanya saling menolong. Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu itu. Ya Hamid, yang Maha terpuji, Allah Maha terpuji. Ya, tanpa kita puji pun Allah sudah terpuji. Kemudian ya Mubdi'u, ya Allah yang mengawali sesuatu, yang memulai. Ya, muzhirus syai' minal adam ilal wujud. Maknanya mubdi, yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya mubdi. Ya. Dari kata bada'a. Bada'a itu mulai. Kalau orang belajar nahwu shorof ada namanya mubtada. Ya, mubtada itu kan yang di awal kalimat, namanya mubtada. Ya, al-baitu kabirun. Al-baitu itu isim di awal kalimat, namanya mubtada karena dia di awal. Nah, ini mubdi maksudnya adalah Allah yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Adam itu dengan ain ya. Adam itu tidak ada. Kalau Adam, Nabi Adam pakai hamzah. Adam. Jadi minal adam ilal wujud itu namanya mubdi. Kemudian wal mu'id, ya mubdi'u ya mu'id. Mu'id itu yang menciptakan sesuatu itu setelah tidak adanya lagi. Jadi mengembalikan. Jadi kata a'ada yu'idu mu'id. Mengembalikan. Jadi kita nih nanti kan kita sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada, kemudian jadi ada. Nah, setelah ini kita tidak ada lagi, kita mati. Kemudian hancur tulang belulang kita. Dikembalikan lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mu'id. Dari kita hancur lagi, kemudian tersisa yang disebut oleh para ulama ajbuz dzanab. Itu kemudian nanti Allah hidupkan kita seperti sedia kala. Nah, itu namanya mu'id. Jadi meskipun di dunia ada orang yang meninggal, misalnya hancur dimakan binatang, ya, kena bom atau meledak di satu kendaraan, hancur berkeping-keping, tetap saja nanti dia akan kembali lagi kepada kondisi sebelumnya, karena Allah yang mu'id, Allah yang mengembalikan kondisi mereka. Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Ya Rahim, Allah Maha Penyayang. Apalagi nanti di akhirat sifat rahim Allah ini sangat banyak kepada orang-orang yang beriman. Ya Wadud. Wadud maknanya di sini man yuhibbul khair li jami'il khalaik. Ya, Tuhan yang sangat senang memberikan kebaikan untuk semua makhluk, namanya Wadud. Wadud dari kata cinta. Ya, cintanya Allah itu ingin memberikan, ya, punya kehendak untuk selalu membagi kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Apa doa kita? Aghnini bihalalika an haramika. Cukupkan kami bihalalika, dengan rezekimu yang halal, an haramika. Jangan sampai kita menikmati rezeki yang haram. Nah, itu penting nih. Jadi kalau seandainya kita sekarang, meskipun sekarang katakan hidup kita lagi susah ya di era wabah ini, jangan sampai kita mengkonsumsi yang haram, sedikit pun jangan. Apakah haram zatnya atau haram cara mendapatkannya? Jangan, usahakan tetap jaga harga diri kita. Ya, usaha ya tetap usaha kalau masih bisa. Zaman sekarang kita masih bisa usaha dari rumah, pelan-pelan. Meskipun dapat sedikit, yang penting halal. Itu yang penting. Ya, bukan banyaknya. Ya, percuma kita punya rezeki banyak tapi rezeki haram. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kecukupan. Sedikit cukup. Lebih baik daripada banyak tapi tidak cukup. Karena banyak orang punya harta berlimpah, hidupnya nggak cukup. Orang-orang yang terlibat kasus korupsi itu, kalau seandainya dilihat hartanya itu banyak, triliunan bisa, bahkan rumahnya banyak, mobilnya banyak, apalagi tabungannya wah berlimpah lah. Tapi kenapa mereka masih korupsi, masih mau mengambil yang bukan haknya? Karena mereka tidak pernah ada rasa cukup di hatinya, sehingga orang yang tomak itu kan kata Nabi dalam hadis lain, at-tomak fakrun hadir, iyyakum wat tomak, jauhkan olehmu sikap tomak. Ya, tomak itu serakah, rakus. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu fakrun hadir. Sebab kalau orang sudah tomak, sudah serakah, itu kefakirannya begitu nyata kelihatan. Kita yang bukan orang kaya, bukan orang yang berlimpah hartanya, menikmati makanan yang halal meskipun cuma sedikit. Ya, katakan ada orang-orang yang di bawah ya, kondisinya
Dia makan hanya mungkin pakai garam saja, atau pakai cabai saja, pakai sambal saja. Tapi sudah menikmati itu karena dia dapat dengan yang halal. Jadi kita minta kepada Allah agar selalu diberikan rezeki yang halal. Jangan sampai diberikan rezeki yang haram. Dapat yang haram. Banyak tapi haram. Jangankan buat keluarga kita. Buat diri kita saja kalau bisa tinggalkan yang haram. Apalagi kalau seandainya kita makan yang haram, kemudian keluarga kita juga makan yang haram itu. Anak, istri kita makan haram. Efeknya ada nanti kalau seandainya kita, istri kita, anak kita berikan makanan yang haram, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia nanti susah diatur oleh kita. Dia membangkang, dia durhaka. Kenapa? Karena di dalamnya ada makanan haram yang ada dalam tubuhnya. Kan tubuh kita itu seperti wadah. Kalau kita masukkan air misalnya dalam satu botol, maka ketika dituang pun isinya akan air. Kalau kita tuang ke dalamnya, kalau kita isi teh, maka dia keluar juga teh. Tapi kalau kita isi dengan air yang kotor, ya, oli misalnya kita isi oli botol itu, kita tuang lagi ke tempat yang lain, pasti keluarnya oli juga. Nah kalau kita masukkan ke dalam diri kita makanan yang halalan thayyiban, maka insya Allah perbuatannya juga perbuatan yang baik. Salah satu faktornya begitu. Tapi kalau seandainya kita suka mengkonsumsi makanan yang haram, yang buruk gitu ya, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau seandainya ternyata dia senangnya dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perbuatan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dirinya daripada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting nih. Aghnini, buat kami cukup ya Allah bihalalika an haramika. Kami bisa meninggalkan yang haram, enggak perlu. Wa bitika, dan cukupkan kami dengan taat kepadamu, an maksiatika, jangan sampai kami mengerjakan maksiatmu. Jadi kita selalu minta kepada Allah. Sekarang lagi susah nih, taat tetap jalan. Jadi kalau dalam satu hadis dikatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Apa? Sekarang kita nggak bisa ke masjid misalnya karena terbatas. Karena ada program pemerintah supaya mencegah penyebaran COVID ini semakin luas. Jangan berhenti jadi orang taat. Di masjid kita bisa taat, di rumah juga bisa taat. Ya, jangan dianggap kita dihalangi ibadah. Tidak ada yang menghalangi ibadah. Yang dihalangi itu bukan ibadahnya, tapi yang dicegah berkumpul beramai-ramai. Ya, itu sebenarnya. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada para ulama, kepada para dokter yang sudah merekomendasikan itu. Ya, jadi kita harus paham kondisinya. Jadi kita tetap taat di rumah ya, dengan segala aktivitas kita. Kita bisa baca Quran di rumah, kita bisa apalagi belajar, bisa baca buku, kita bisa ibadah, zikir. Silakan maksimalkan di rumah kita. Mudah-mudahan sebentar lagi COVID-nya hilang, kita bisa kembali lagi ke masjid untuk berkumpul berjamaah ya, dengan ibadah lagi. Tapi jangan cuma angan-angan kosong. Ketika sekarang musim COVID, sepertinya ingin sekali ke masjid, tapi begitu nanti COVID-nya sudah hilang, dianya pun ikut hilang dari masjid, tidak pernah datang ke masjid. Nah, itu cuma hayalan kosong seperti itu. Bita'atika an maksiatika, jangan sampai kita berbuat maksiat ya. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, kita jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Wa bifadlika amman siwak, dan kita minta Allah cukupkan dengan karunia-Nya ya. Wa bifadlika amman siwak, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohonnya, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kalau kita berharap kepada manusia, memang kita harus bersiap untuk kecewa. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Sekarang nih zaman susah lah, banyak orang terkena efeknya. Pengusaha kena efeknya, karyawan kena efeknya, orang-orang yang kerja ojek dan sebagainya kena efeknya. Termasuk guru ngaji juga kena efeknya. Semua kena efeknya. Ya, biasanya keluar kemana-mana mengajar, sekarang tidak bisa jumpa dengan muridnya, dengan jamaahnya. Banyak agenda di cancel. Tapi tenang saja, Allah sudah menjanjikan kita untuk memberikan rezekinya. Sudah yakin, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap ikhtiar, yang halal, yang baik, tapi jangan kita berharap kepada manusia. Kita berharap kepada manusia, kita malah kecewa. Minta apalagi minta kepada orang yang
yang kurang bisa diharapkan, apalagi gitu ya. Rugi kita akan kecewa. Banyak mohon kepada Allah. Sekarang ini kita sedang susah. Banyak doa, insya Allah nanti Allah beri kemudahan. Kalau kita minta kepada manusia itu ada bosannya. Ya, sekali diminta manusia memberi mungkin, 2 kali udah beda, 3 kali mungkin kita diusir sampai. Kenapa? Karena ya itu beda dengan Allah. Dalam satu syair ulama mengatakan begini, la tas'alan bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan pernah minta hajatmu kepada orang. La tas'alan, jangan sekali-kali kamu minta hajatmu, hajat apapun, bani adam, kepada manusia. Jangan. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mohonlah kepada Allah yang pintu rahmatnya, pintu karunia-Nya tidak pernah tertutup. Para ulama mengajarkan begitu. Kapan kita meminta? Pagi, siang, sore, malam, tiap hari, tiap saat kita minta kepada Allah. Nanti ada saja. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah, Allah murka kalau kita tidak mau minta kepada dirinya. Marah Allah kalau kita nggak mau minta, malah sombong betul kita, hajat kita banyak. Tapi wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Sebaliknya Bani Adam kalau diminta lama-lama dia marah. Jadi itu bedanya. Makanya sekarang ini ya jangan terlalu banyak berharap lah kepada orang-orang. Usaha ya usaha. Ya, jangan mengandel. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat ya sabar. Mudah-mudahan nanti dengan kesabaran kita Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari rezeki yang tidak diduga-duga. Jangan mengharapkan orang, apalagi orang yang sudah terbiasa berbohong. Kita harapkan, bilang mau ngasih ternyata nggak ngasih, bilangnya mau berbagi ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Itu jangan diharapkan orang-orang seperti itu. Kita akan kecewa sendiri dengan orang-orang yang punya niatan tidak baik. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dicukupkan bifadlika, dengan karunia yang ada, amman siwak, dari yang lain. Yang lain mau ngasih boleh, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti Allah berikan kecukupan buat kita. Yang penting jangan putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bertakwa. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi dari segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, itu doa yang kita baca kandungannya luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan, summa sholli ba'dal jumu'ati rak'ataini au arba'an au sittan masna masna. Kemudian sholatlah setelah sholat Jumat 2 rakaat atau 4 atau 6. Sholatnya 2-2. Ghazali mengingatkan kita kalau kita mau sholat, boleh setelah sholat Jumat itu sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat, sholat sunnah ya. Faqulu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin mukhtalifah. Maka sholat-sholat yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW dengan kondisi yang bermacam-macam. Ada banyak riwayat. Ya, maksudnya Imam Ghazali mengatakan ada banyak riwayat, kalau kita mau mengerjakan silahkan. Ya, mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh. Sesuaikan dengan kondisi kita. Thumma lazimil masjida ilal maghrib au ilal asri. Kemudian tetaplah kamu di masjid sampai maghrib atau sampai asar. Ini bagi yang tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau memang bisa silahkan saja. Tapi kalau yang kerja ya kerja, jangan ditinggalkan pekerjaannya gara-gara kata Imam Ghazali ini bagusnya di masjid aja sampai maghrib. Ini untuk orang-orang yang tertentu yang memang dia tidak ada kesibukan lain atau sudah pensiun mungkin, daripada dia keluar kemana-mana, dia bisa silahkan. Dan ini bukan sifatnya wajib kok. Ini hanya anjuran. Bagi yang mau silahkan mengamalkan ini. Ya, dia di masjid sampai maghrib atau sampai asar di sana nungguin lagi, boleh saja. Atau pulang dulu sebentar, makan dulu, nanti baru sampai itu, nanti setelah makan sholat ke masjid lagi, i'tikaf di sana, silahkan. Wakun hasanal muraqabah lis saati syarifah, dan jadilah kamu hasanal muraqabah, orang yang terus memantau
maksudnya mengawasi, menanti-nanti lisaati syarifah, untuk waktu yang mulia tadi yang kemarin kita sebutkan. Ada satu waktu yang mustajab, fa innaha mubahama fi jami'il yaum, karena waktu itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari Jumat. Jadi kita, karena kan nggak dikasih tahu jam berapa nih waktu mustajabnya itu, kan kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari husnul muraqabah, hasanul muraqabah, kitanya selalu wah jangan-jangan sekarang, begitu kira-kira tuh. Wah, mudah-mudahan sekarang nih doa jangan-jangan sekarang, nanti asar doa lagi. Jadi kita terus berharap, berharap supaya berjumpa dengan waktu yang mustajab tadi, yang tidak diberikan jadwalnya oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, yang penting kita sudah siap-siap. Fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadzallilun mutadarri'un. Mudah-mudahan, kata Imam Ghazali, engkau mendapatkan waktu mustajab itu pada saat engkau sedang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang khudu, sedang fokus hatinya, mutadarri'un, sedang mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, kita nggak tahu. Kita doa aja. Dari mulai ba'da Jumat terus, nanti asar doa lagi terus, sampai maghrib lagi doa. Itu kita nggak tahu tuh. Kalau dulu ada, waktu kami kecil tuh ada permainan lotre namanya, dipasang ada berapa kotak. Itu kalau pasang satu kan peluangnya dikit, pasang aja semua katanya, supaya menang, pasti dapat gitu. Kira-kira logikanya begitu. Tapi kita nih kan nggak tahu kapan, jadi peluangnya kapan. Makanya daripada kita bingung, udah banyakin doa aja tiap hari Jumat. Mudah-mudahan ada satu waktu pas kita baca itu bertepatan dengan waktu yang mustajab, sehingga doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Apalagi wala tahdur fil jami'i majalisal hilaq wala majalisal qassas. Dan jangan kamu datang ke masjid untuk menghadiri majalisal hilaq, tempat duduk orang-orang ngobrol-ngobrol saja. Majalisal hilaq tuh tempat duduk yang ngumpul ngeriung, kalau kata kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol nggak karuan, kira-kira gitu. Halakoh, hilak tuh halakoh yang berbentuk lingkaran, kemudian ya cerita aja, ngobrol, ngebanyol apa gitu, kira-kira. Jangan, sayang waktu, kecuali obrolannya ada manfaatnya. Ya, dia bahas ilmu, dia sambil diskusi, silahkan. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol, kemudian sampai apalagi ngobrol yang tidak baik, ghibah, itu rugi kita. Di masjid itu tempat yang bagus untuk kita ngumpulin pahala, tapi juga tempat yang gampang kita ngabisin pahala kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan di masjid dengan baik. Jangan kita hadir untuk duduk bersama orang di tempat-tempat apa itu tadi yang ngobrol-ngobrol saja. Wala majalisal qasas. Dan jangan hadir untuk duduk bersama orang-orang yang suka cerita-cerita aja. Cerita-cerita yang gak jelas maksudnya, bukan cerita-cerita yang ada manfaatnya. Kalau cerita-cerita yang ada manfaatnya bagus, silahkan saja. Misalnya di situ ada ulama, ada ustadz, dia duduk di situ bersama, terus si ustadz ini cerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah para ulama terdahulu, hikmah-hikmah yang beliau pernah baca dalam kitab-kitab, yang pernah beliau pelajari dari guru-gurunya, disampaikan. Sehingga kita duduk bersama mereka, mendengarkan kisah yang ada maknanya, bukan kisah yang tidak karuan. Nah, ini Imam Ghazali mengajarkan seperti itu kepada kita. Jangan cerita ngawur lah, kira-kira gitu. Bal, justru kata Imam Ghazali, hadirlah kepada majlisal ilmin nafi'. Hadir ke majlis ilmu yang nafi'. Kalau ada Jumat misalnya, ada pengajian ba'da Jumat atau sore Jumat pengajian, nah bagusnya hadir ke situ. Hadir ke majlis ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, baik pagi Jumat misalnya ada, atau sore Jumat, ya, silahkan hadir. Dulu saya kalau waktu masih ada almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, itu kalau Jumat pagi saya ke Tanah Abang. Saya tinggalnya kan di Kampung Melayu. Itu
Itu pengajian Jumat pagi, beliau ngajar di Masjid Al-Ma'mur, Tanah Abang ya, sebelum pasar Tanah Abang kalau dari kampung Melayu itu. Pinggir persis. Itu beliau ngajar di situ pagi Jumat. Nah, saya ke sana tuh bersama guru saya Ustaz Jamaluddin Abdullah. Saya boncengin beliau. Beliau ngajakin ngajian, ayo, saya bilang jalan ke sana. Saya boncengan sama beliau berdua. Waktu itu lumayan tuh, banyak yang hadir. Baca beberapa kitab. Yang saya ingat waktu itu kitabnya adalah Minhajul Abidin kalau tidak salah. Bukan. Baca Al-Majalisus Saniyah itu, terus Mukhtasar Abi Jamrah. Ya, Mukhtasar Abi Jamrah itu mukhtasar dari Sahih Bukhari. Kemudian baca Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Dan yang menarik, ada satu kitab yang sangat menarik itu adalah beliau mengajar Hasyiah Sobban. Ya, kitab Hasyiah Sobban itu kitab Nahu, ya, 4 jilid itu kitabnya Hasyiah Sobban itu. Ya, kalau ya standarnya tuh Hasyiah Sobban itu seperti Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil itu kan 4 jilidan juga, tebal. Tapi yang beliau ajarkan itu Nahu. Itu saya jarang-jarang ketemu ulama mengajar kitab Nahu di masjid secara umum dan tanpa papan tulis. Ya, kan biasanya kalau belajar Nahu salaf itu harus pakai papan tulis. Nah, sekarang beliau ngajar aja biasa aja, tidak ada papan tulis. Beliau menjelaskan aja ini begini begitu dan sebagainya. Nah, banyak sekali itu yang hadir di Masjid Al-Ma'mur waktu itu. Saya alhamdulillah sempat hadir sering tiap Jumat dengan guru saya ke sana tuh. Itu contoh. Jadi kangen juga nih dengan Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah. Ya, beliau kalau Ramadan begini biasanya beliau juga bikin khataman kitab di rumah beliau. Saya sempat juga menghadiri beberapa kali khataman kitabnya, alhamdulillah. Kemudian apa yang dikatakan ilmu nafi pada pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Di sini Imam Ghazali mengingatkan lagi, wa huwal ladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang dikatakan ilmu nafi itu adalah yang menambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ilmu nafi. Jadi kalau kita belajar, otomatis kita mestinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kan kita semakin belajar mestinya makin kenal Allah. Kalau makin kenal Allah mestinya kita semakin segan, kita semakin tahu. Jadi kita harusnya mengurangi ya, kekurang ajaran kita kepada Allah. Jadi adabnya semakin beradab lah kira-kira gitu harusnya. Wa yanqusu min raghbatika fid dunya, dan mengurangi ambisi kita terhadap dunia. Di sini Imam Ghazali menyebutkan 2 indikatornya. Kalau mau tahu indikator yang lain silakan balik lagi ke halaman sebelumnya yang tentang adab dari pagi sampai siang ya. Di situ disebutkan tuh walladzi ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu basirataka bi'uyubi nafsika wa yazidu wa yazidu ma'rifataka bi'ibadati rabbika wa yuqallilu raghbataka fid dunya wa yazidu raghbataka fil akhirah. Itu banyak tuh indikator yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang ilmu yang bermanfaat. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Setiap ilmu yang tidak membawamu dari dunia menuju akhirat, maksudnya yang tidak membuat kita ya, meninggalkan gila dunia kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat, fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Maka bodoh itu lebih manfaat daripada kamu punya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang bodoh itu dia salah, memang bodoh itu tidak baik, tapi dia cuma satu kesalahannya, salahnya nggak tahu, itu aja. Salahnya tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, kemudian dia malah bertentangan dengan ilmu yang sudah dia tahu, nah itu 2 kesalahannya. Ya, dia sudah tahu, dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Itu salah, bertentangan dengan ilmu, dan dia tidak menjadi contoh yang baik buat orang lain. Dosanya besar, makanya resikonya berat. Resikonya berat jadi orang yang berilmu. Bahkan kalau dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali sampai bilang tuh di belakangnya, kalau bisa kamu jangan jadi ulama deh. Nah, kira-kira gitu gampangnya. Kalau bisa jangan pernah mau jadi ulama, kecuali katanya kalau kamu bisa mengamalkan ilmu yang yang diajarkan. Kita ngajarin orang, kita amalkan. Nah, itu bolehlah. Ya, berat memang. Tapi ini
mudah-mudahan dengan kita belajar bersama ini menjadi evaluasi buat diri kita. Ya, jadi selalu diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Berat mengamalkan ini. Kita pun jadi kadang-kadang salah, ingat lagi, belajar lagi supaya perbaiki lagi. Selalu begitu. Jangan sampai kita hanya memperbanyak ilmu tapi amalnya kurang. Malah tambah tambah serakah terhadap dunia. Nah, itu berat. Bahkan Imam Ghazali bilang gitu. Mendingan bodoh deh. Kalau bodoh itu ya salah tapi nggak terlalu parah. Ya, masalah yang ditimbulkan oleh orang bodoh, masalah yang ditimbulkan oleh orang yang awam, orang itu tidak terlalu parah dibandingkan dengan masalah yang ditimbulkan oleh orang alim, orang berilmu. Sampai dikatakan oleh para ulama, zallatul alim, wah itu parah tuh. Zallatul alim, kalau orang alim itu sudah tergelincir, ya maksudnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmunya, dengan hukum, dengan syariat, itu orang sedunia itu akan ikut tergelincir oleh dia. Kenapa? Karena orang akan mencontoh, orang akan melihat, oh dia itu ustadz aja begitu, oh kiai aja begitu. Nah itu kan jadi bahaya. Ya. Jadi kalau itu penyakit yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, zallatu alim, tergelincirnya orang alim. Fasta'iz billah min ilmin la yanfa'. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sendiri mohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, mintanya ilmu yang manfaat. Dan dalam satu riwayat beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi minta kepada Allah jangan sampai diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yurfa' dan sebagainya. Banyak doa-doa Nabi. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa aktsirid du'a 'inda tulu'isy syamsi wa 'inda zawal wa 'inda al-ghurub wa 'inda al-iqamah wa 'inda su'udil khatibil mimbar wa 'inda qiyamin nasi ila shalah. Ini ada beberapa waktu yang Imam Ghazali ingatkan, waktu yang baik untuk kita berdoa. Perbanyak doa. Kapan? Pertama, inda tulu'isy syamsi, ketika terbit matahari, pagi-pagi itu. Doa kita perbanyak di situ. Yang kedua, wa inda zawal, ketika tergelincir matahari, waktu zuhur. Kita baca tuh. Kemudian wa indal ghurub, ketika maghrib. Ya, ketika maghrib kita baca doa. Ini beberapa. Tapi sepanjang hari Jumat itu banyak doa lebih bagus. Ini antara lain jangan ditinggalkan. Indal ghurub, ketika maghrib kita juga banyak doa. Wa indal iqamah, dan ketika iqamah, lagi sholat apapun, iqamah kita juga doa. Atau dalam riwayat lain tuh, doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat-tempat atau waktu yang mustajab. Kemudian inda su'udil khatib al-mimbar, ketika khatib mulai naik mimbar. Sebelum khutbah ya, kita baca doa. Kemudian wa inda qiyamin nasi ila sholati, ketika orang-orang bangun untuk sholat. Jadi ketika orang udah mulai mengerjakan, mau berangkat sholat, mau berdiri untuk sholat, safnya kita baca doa itu. Kalau dalam syarahnya nih, Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan salah satu doa yang bagus untuk dibaca. Beliau mengatakan apa? Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa ladzatan nadhar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin. Itu Imam Ghazali, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah kitab ini menjelaskan doa itu. Dan ini bagus kalau mau dibaca oleh para santri. Ya Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu fikih, faham ya dalam urusan agama. Wa ziyadatan fil ilmi, dan supaya bertambah ilmu. Wa kifayatan fil rizqi, dan kecukupan dalam rezeki. Wa afiyatan wa sihhatan fil badan, afiat dan sehat badan kita. Wa taubatan qoblal maut, dan taubat sebelum mati. Warahatan indal maut, dan rahat ketika mati, istirahat kita setelah mati, bukannya malah capek lagi. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapatkan ampunan dari Allah setelah kita mati.
waladzatan nazar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin, dan merasakan lezatnya, nikmatnya memandang wajahmu ya arhamar rahimin. Itu doa yang dibaca oleh ya Syekh Nawawi Al-Bantani yang diajarkan kepada kita. Fayushiku an takuna as-sa'atu syarifah fi ba'di hadhihi al-awqat. Jangan-jangan, mudah-mudahan kira-kira gitu, waktu yang mulia itu ada di antara waktu yang 6 tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali tidak memastikan, ya, beliau juga tidak, itu pasti tidak, tapi mudah-mudahan salah satu dari waktu yang ada itu adalah termasuk waktu yang mustajab. Tadi itu ya, setelah fajar, setelah terbit matahari pagi-pagi, setelah zuhur, maghrib, ketika iqamat, ketika khotib naik mimbar, dan ketika orang-orang sudah mulai mau melaksanakan sholat. Kita usahakan cari itu. Kalau tidak bisa sepanjang hari, kalau tidak sepanjang hari kita berdoa, tentu mungkin ada kegiatan, tapi minimal 6 waktu itu jangan kita sia-siakan. Itu menurut Imam Ghazali. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa in qalla. Dan berusahalah kamu bersedekah pada hari ini, pada hari Jumat, bima taqdiru alaihi, sesuai dengan kemampuan kamu, wa in qalla, sekalipun sedikit, ya gitu. Jadi tergantung nih, kalau seandainya yang punya duit banyak, ya bagusnya sedekahnya banyak. Kalau yang nggak punya duit banyak, kalau bisa tetap sedekah meskipun sedikit, ya. Khairun min awah, gitu kalau kata orang Sunda tuh. Lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Minimal kita kalau ke masjid itu bawa uang infak buat Jumat. Jadi kalau seandainya ada kotak tromol lewat di depan kita itu isi. Kalau ada rezeki banyak, isi lebih banyak. Kalau ada sedikit, ya isi sedikit, jangan sampai tidak ada. Dan jangan pernah kecil hati kalaupun kita sedekah mampunya hanya sedikit. Katakan misalnya cuma mampu 2.000. Ya, jangan pernah kecil hati. Kenapa? Sebab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang yang sedekah 2.000 dengan ikhlas tadi nilainya lebih tinggi daripada yang sedekah 10.000 atau 100.000. Kok bisa gitu? Kok logikanya begini, dalam hadis Nabi disebutkan. Ya ada orang misalnya dia punya uang cuma 10.000. Anak kecil lah ya, anak-anak sekolah, anak santri punya uang jajan 10.000. Dia infak 2.000 di masjid sebelum perpulangan hari Jumat gitu kan, ini Jumat perpulangan, duitnya masih ada sisa 10.000. Dia infak 2.000 itu. Nah, dia infak 2.000 itu dari 10.000 yang ada, berarti kan dia sudah infak berapa? 20%. 5% ya, dari 10.000 dia infak 2.000. Iya benar 20% ya. Jadi dia udah sedekahkan tuh 2.000. Ya bukan. Ya jadi dari 10.000 dia infakkan dia 1/5-nya, maaf bukan 5, 1/5 maksud saya. 1/5 itu 20%. Jadi 10.000 dia infak 2.000. Jadi 1/5 yang dia punya dia sudah infakkan. Ya, 1/5 dia infakkan. Sementara ada orang yang sedekah 100.000, infak 100.000 itu misalnya pada hari Jumat. Tapi duit di rumahnya itu ada ratusan juta. Berapa persen cuma dia? 100.000 yang dia infakkan di rumahnya ada 100 juta. Berapa persen? 1%? Nggak ada. Kalau 1% dia harus infak 1 juta dari 100 juta. 1% baru itu. Ya, ini 1/5, 20%, bayangkan. Makanya jangan pernah kecil hati. Nah, jadi kalau orang yang punya harta banyak ya sesuaikan infaknya. Kalau sekarang kita lihat ya orang. Saya cukup gembira dengan fenomena baru ini, boleh dibilang. Sekarang itu hampir banyak ya, tiap Jumat, kalau seandainya waktu lagi normal itu, orang ikut sedekah Jumat luar biasa. Memberikan makanan tiap Jumat di masjid. Saya dapati beberapa kali khutbah itu, orang-orang di masjid itu selesai sholat itu boleh ngambil makanan. Free. Kenapa? Sudah ada orang yang infak situ. Itu bagus itu. Jadi dia udah nyiapkan nasi, bahkan ada satu masjid yang saya pernah hadir, itu menyiapkan sampai 500 box nasi. Jadi karena jamaahnya sekitar segitu, 500-an orang, makanya dia siapkan 500 orang dari muhsinin yang menyumbang ya, tiap Jumat. Kemudian juga dari DKM juga ikut menyumbang. Saya tanya berapa
Berapa box bikin tiap hari? 500, kurang lebih 500 dia buat tiap Jumat. Itu fenomena yang luar biasa, sangat bagus. Itu bid'ah tuh. Nah, tapi itu bid'ah yang hasanah boleh dibilang ya. Nggak tahu di zaman Nabi ada nggak gitu? Saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Tradisi begitu. Kalau sedekah ada, tapi apakah tiap sholat Jumat pada makan bareng-bareng gitu? Saya nggak tahu. Kalaupun tidak ada, misalnya itu bid'ah. Iya, sedekah itu ibadah, bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, insya Allah, bid'ah yang baik. Ya, jadi menurut saya itu perlu disemarakkan. Ya, jadi mulai ada yang orang memberikan banyak makanan, ada yang prasmanan bentuknya, macam-macam. Silakan. Ya, kita yang nggak bisa sedekah begitu banyak, sedekah sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai itu kotak tromol lewat aja panjang, nggak berhenti tuh ya, kayak bus Transjakarta tuh, lurus aja gitu. Jangan, kita sedekah. Kalau ada uang lebih besar sedekah. Bagus hari Jumat kita sedekah. Fatajma'u bainas sholati was shaumi was shadaqah wal qiraah wal dzikir wal i'tikaf wal ribat. Nah, kalau kita bisa mengerjakan semua amal soleh ini, kita bisa menggabungkan dalam satu hari itu apa? Satu, sholat Jumat kita kerjakan, sholat 5 waktu juga. Wassaum, puasa Jumat. Kemarin kan udah jelaskan, boleh puasa Jumat asalkan dibarengi dengan Kamis atau dengan Sabtu. Dapat pahala puasa juga. Wassadaqah, dapat pahala sedekah. 3. Wal qiraah, dapat pahala baca Quran. Kalau kita baca Quran, baca surat Al-Kahfi, Yasin, Toha dan sebagainya kemarin disebutkan, dapat pahala baca Quran banyak. Wal dzikir, dapat pahala zikir, baca tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya, kita baca dapat pahala lagi. Wal i'tikaf, dapat i'tikaf. Kalau yang Jumatnya datang pagi-pagi ke masjid, waktu i'tikafnya panjang, dapat pahala lagi i'tikaf. Ya, i'tikaf itu kan diemnya aja dapat pahala, apalagi diem lalu duduk, dia baca zikir, dia melakukan ibadah lain, silakan. War ribat, itu menunggu antara waktu sholat. Jadi misalnya habis maghrib ke isya nggak pulang, itu ribat namanya. Jadi dia habis maghrib terus saja di masjid, pulangnya nanti setelah isya, itu namanya ribat. Dapat pahala juga. Jadi banyak amal yang kita bisa lakukan pada hari Jumat ini. Waj'al hadzal yauma minal usbu'i khassatan li akhiratika. Dan jadikanlah hari Jumat ini dari sepekan itu khusus untuk akhiratmu. Maksudnya apa? Memperbanyak amalan. Bukan berarti tidak boleh kerja sama sekali, tidak. Boleh, kerja boleh, tapi usahakan perbanyak bekal juga untuk ke akhirat. Kalau bekerja boleh nggak? Boleh, asalkan waktunya Jumat berhenti kerja. Allah mengatakan idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau dipanggil oleh Allah, muadzin ya, memanggil azan lis-salati mi yaumil jum'ah, untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya, tinggalkan jual beli. Ya, bergegas menuju panggilan Allah, tinggalkan jual beli. Di dalam ayat ini Allah hanya menyebut jual beli. Kalau ngojek boleh nggak? Ya nggak boleh, dikias. Ya, jadi kan yang dilarang jual beli, kalau ngojek boleh dong. Nah itu dia harus paham usul fikih kalau mau ngerti. Ya, yang disebut jual beli, ngojek nggak boleh, narik nggak boleh, ya, narik taksi kayak narik Grab nggak boleh. Berhenti dulu Jumat. Karena apa? Termasuk aktivitas duniawi. Dia harus memenuhi panggilan Allah dulu. Ya, jadi sebentar berhenti dulu, jangan bertransaksi duniawi dulu ketika itu. Nanti kalau udah selesai baru tuh wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau kamu sudah selesai menunaikan salat Jumat, silahkan bertebaran lagi lah. Kamu mau ngojek lagi, mau dagang lagi, mau buka warung lagi, silahkan, nggak apa-apa. Mau ngajar lagi, mau kerja lagi ke kantor, silahkan. Wabtaghu min fadlillah, cari sebagian dari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, tapi ingat Allah yang banyak. Lihat perbandingan kalimatnya. Ketika disuruh mencari karunia Allah, Allah menyebut dengan kalimat min fadlillah. Cari sebagian kecil karunia Allah. Karena karunia Allah ini banyak, tapi urusan dunia enggak usah banyak-banyak, sedikit saja, yang penting cukup. Tapi ketika kalimat zikir, wadhkurullaha katsira, perbanyak zikir. Jadi kalimat zikir malah Allah kasih sifat katsira, banyak.
Ya kadang prakteknya terbalik, nyari rezekinya mau banyak, zikirnya kurang. Nah ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Ya, fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Mudah-mudahan kalau kita fokus untuk menyiapkan bekal untuk akhirat kita di hari Jumat, nah, satu hari itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu, 1 pekan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian kita besok pagi. Kita mulai masuk bab adab puasa. Nah, meskipun udah 10 hari kita puasa, tapi ini bisa tetap kita pelajari dan kita amalkan. Seperti apa sih adab-adab puasa yang diajarkan Imam Ghazali? Insyaallah besok kita bahas ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap istiqomah mengikuti kajian kitab Bidayatul Hidayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.